Judul renunganku kali ini adalah membaca biografi santo-santa yang dari golongan martir. Misalnya kan ada juga golongan rasul Paulus. Waktu dia kan meninggalnya dipenggal. Ketika dipenggal sekali begitu ya, palanya jatuh ke tempat satu titik, terus lagi itu mental ke satu titik lagi, terus mental ke satu titik lagi. Terus sudah berikutnya diselidikin dan berapa lama kemudiannya gitu, berapa waktu setelah itu jadi tempat siarah sumber 3 mata air yang berlainan di satu tempat daerah itu. Namanya mata air A, B, C gitu. Aku pernah dengar dari penjelasan sumber terpercaya gitu. Terus aku pernah baca biografinya golongan martir Beato Thompson. Dia juga hidup di masa penganiayaan, dia dipenggal, dieksekusi karena tidak mau menyangkal iman. Dia kan golongan Beato Thompson, golongan para kudusnya juga ya, dari martir. Terus Santa Cecilia, dia pernah dipenggal yang gak putus-putus itu ya. Terus udah gitu aku sih lagi baca, lagi ngebayanginnya gak sampai kayak serem banget palanya sampai lepas, hampir lepas apa luka parahnya juga. Ya kan kayaknya luka parahnya sih ya cuma seberapa gitu kayaknya sih. Terus udah gitu dia bisa meninggal kalau setelah nerima komuni, baru dia jiwanya baru pulang meninggal dengan damai. Sebelumnya itu dia pas lagi terluka parahnya belum bisa meninggal. Tangannya lalu terkulai lemas berapa gitu, membentuk angka 3. Atau tuh berapa lama angka 3-nya itu bisa bertambah berapa. Di kemudian hari ada yang menyelidiki tersirat, menangkap yang tersirat itu Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus angka 3 maksudnya. Terus udah gitu orang yang baca biografi salah satu dari golongan martir, dari rasul yang golongan martir apa dari ya mereka itu santa yang golongan martir itu bukannya mengandung bahaya, bukannya manusia dunia nyata jadi terkena bahaya, malah sebenarnya menghapus bahaya. Di masa sekarang diminimalisir banget efek kematiran di zaman sekarang terhadap kata-kata itu. Misalnya kata-katanya penggal, kata-katanya dia udah berusaha mempertahankan iman, teguh beriman, meninggalnya penggal, supaya kata negatifnya itu dikalahkan. Sampai di sekarang apa di kemudian hari nggak ada yang dipenggal lagi gitu. Sebenarnya sih begitu. Tapi bukan berarti harus baca, kita nih harus baca sebanyak-banyaknya, baca secukupnya aja, seperlunya, diimbangi dengan novena Santo A, B, C gitu, diimbangi dengan ritual ibadah yang lain selain misa juga. Terus udah gitu ada buku doa orasi suci, di dalamnya ada doa wasiat, terutama sih 1 tahun bukunya ini didoakan setiap hari satu kali. Ada doa wasiatnya itu berguna juga. Terus udah gitu Tuhan Yesus menjanjikan bagi yang berdoa ini, ada janji-janji dari Tuhan Yesusnya, siapa saja yang mengucapkan atau mendengar atau membawa doa ini tidak akan mati tiba-tiba maupun terbenam, ataupun racun tidak akan mempan. Dia tidak akan mati terjatuh di tangan musuh, tidak akan terbakar ataupun kalah dalam pertempuran, tidak tertawan dalam peperangan. Di doa wasiat ini di dalamnya sini ya, ada satu kalimat juga di antaranya berkata, Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari senjata tajam. Doa ini doa yang asli, disalin dari makam Tuhan Yesus yang asli doanya itu. Doa wasiat ini temukan pada makam Kristus tahun 1515 dan dikirim oleh Santo Bapa kepada Kaisar Karel suatu kan berangkat perang, juga kepada Santo Mikael di Paris, di mana sampai sekarang masih tertulis dengan huruf emas. Harganya nggak seberapa ya, waktu dulu sih pernah ada toko buku yang offline apa online juga ada sekitar 5.000, paling mahal berapa gitu nggak terlalu. Satu buku ini bagusnya satu orang punya satu sih, ditaruh di rumah. Kalau misalnya belum sempat didoain, kemarin udah 1 tahun doain gitu, rumahnya itu bisa terlindung dari gangguan iblis juga.